Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi presentasi mengenai perbankan. Jadi sebelum itu izinkan saya mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya dan salam harmoni. Jadi sebelum dimulai presentasi kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Kade Bagus Wijaya Pagarwesi dengan NIM akhir 1275. Perkenalkan, saya Eka Angga Dharma Putra dengan NIM akhir 1121. Terima kasih atas kesempatannya. Saya yang terakhir, perkenalkan saya Gusti Maria Arya Dharma Wiguna dengan NIM akhir 126. Terima kasih. Baik, presentasi akan kami mulai. Untuk pemateri pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih Bagus. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perbankan. Nah, perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian di suatu negara termasuk Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan lembaga perantara keuangan yang dimana bank juga bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan kemudian menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Next. Nah, di sini ada juga bank sebagai pelaksana intermediasi. Intermediasi keuangan adalah suatu proses atau kegiatan pengalihan dana dari penabung kepada peminjam. Dengan proses intermediasi ini dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer yang diterbitkan oleh unit defisit, dan di sisi lain juga lembaga keuangan ini tersebut mengeluarkan sekuritas sekunder kepada penabung atau unit surplus. Next. Adapun juga proses intermediasi keuangan sebagai berikut. Contohnya itu ada 4. Yang pertama, pengalihan aset, yang dimana untuk memenuhi kebutuhan dananya untuk unit ekonomi. Yang kedua itu ada likuiditas, untuk kemampuan memperoleh uang tunai pada saat yang dibutuhkan. Yang ketiga itu ada realokasi pendapatan, yang dimana setiap kita memiliki penghasilan dan kita perlu memutuskan alokasi penghasilan tersebut secara tepat. Yang keempat itu ada transaksi, yang dimana sekuritas sekunder yang diterbitkan lembaga intermediasi keuangan. Next. Nah, adapun juga peran bank sebagai agen pembangunan. Yang pertama itu adalah lembaga kepercayaan, yang dimana institusi atau struktur sosial yang memainkan peran penting dalam membentuk, memfasilitasi, dan mendukung proses pembangunan di suatu layanan masyarakat. Yang kedua itu ada agen pembangunan, yang dimana entitas atau institusi yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi program pembangunan nasional. Yang ketiga itu ada pemberi layanan, yang dimana pemberi layanan ini termasuk individu atau institusi dan organisasi yang menyediakan layanan tertentu yang mendukung proses pembangunan di suatu wilayah atau negara. Baik, sekian materi dari saya. Setelah itu dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Angga. Selanjutnya mengenai suku bunga, yang dimana suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayar atas penyewaan dana. Nah, adapun ada 3 istilah yang berkaitan dengan suku bunga, yaitu yang pertama state rate, bunga di kontrak, adalah tingkat bunga yang dinyatakan secara spesifik dalam perjanjian pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur dalam satu periode pinjaman. Yang kedua, annual percentage rate, suku bunga tahunan, yang dimana tingkat bunga disetahunkan dengan menyesuaikan state rate untuk jumlah periode per tahun dan jumlah pokok yang benar-benar dipinjam. Yang ketiga yaitu yield, adalah tingkat bunga yang ekuivalen dengan satu kontrak keuangan yang memenuhi 3 komponen jumlah uang yang benar-benar dipinjam pada awal tahun, kemudian dibayar kembali pada akhir tahun. Dan bunganya, misalnya sebuah pinjaman sebesar 100 juta dikenakan bunga 12%. Next slide.
Jenis bunga bank secara umum. Yang pertama, bunga kupon. Yang dimana bunga kupon ada tingkat bunga yang dijanjikan oleh penerbit, sekuritas sesuai dengan kontrak. Yang kedua, bunga sederhana, yang dimana metode bunga sederhana digunakan untuk membebankan kepada debitur terhadap bunga pinjaman atau obligasi selama jangka waktu pinjaman. Yang ketiga, rate of interest, yang dimana metode ini adalah di mana bunga dihitung dari seluruh pokok pinjaman ditambah bunga pinjaman dibagi jumlah angsuran. Yang keempat, metode diskon. Dengan metode ini, bunga ditentukan sebagai sebelum pinjaman dikeluarkan, kemudian bunga dikurangkan dari jumlah pokok pinjaman. Yang kelima, yaitu beberapa institusi keuangan, khususnya bank komersial dan institusi pinjaman non-bank, membayar compound interest kepada para nasabahnya pada tanggal tertentu. Next slide. Fungsi tingkat bunga, yaitu yang pertama, membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian. Yang kedua, mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjalin jika hasil tertinggi. Yang ketiga, menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara. Yang keempat, merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. Next. Jenis bank berdasarkan fungsi. Jenis bank berdasarkan fungsi, yang pertama bank sentral, yang dimana institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua, bank umum. Bank umum ini merupakan atau menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 97 PBI 2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, BPR, yang dimana BPR ini merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bagus atas pemaparannya. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri dengan pembahasan mengenai layanan perbankan digital atau e-banking. Baik, adapun layanan e-banking yang beberapa hal kita sudah ketahui, ya jadi yang pertama yaitu layanan mesin ATM, di mana lengkap dari pembukaan rekening, pencetakan kartu ATM, transaksi store dan tunai, pembayaran, pembukaan rekening dan lain-lain. Yang kedua yaitu aplikasi mobile yang bisa diunduh dari telepon seluler nasabah, sehingga nasabah bisa melakukan registrasi pembukaan rekening melalui aplikasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu layanan transaksi di jaringan perusahaan yang bekerja sama sebagai agen bank untuk nasabah membuka rekening dan bertransaksi seperti program Laku Pandai. Dan yang keempat itu aplikasi Stored Value Money yang tersimpan dalam smartphone dengan teknologi NFC atau QR yang memungkinkan transaksi secara cepat. Dan yang terakhir yaitu interkoneksitas aplikasi bank dengan aplikasi daring melalui sharing API atau Application Programming Interface. Baik, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai produk-produk simpanan dan pinjaman perbankan. Yang pertama yaitu dimulai dari simpanan, terdapat giro, tabungan, dan deposito. Giro, jadi giro merupakan atau dapat juga disebut dengan QRan akun, adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah, perorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya
dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan biliet giro. Di mana apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka dapat menggunakan cek, sedangkan jika penarikan non tunai dapat menggunakan biliet giro. Yang di mana pemilik rekening giro disebut giran, dan kepada setiap giran akan diberikan imbalan bunga berupa jasa giro yang besarnya tergantung bank yang mengeluarkannya. Dan yang berikutnya yaitu tabungan. Jadi tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Perkiraan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, atau kartu tunjangan tunai mandiri atau ATM. Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Dan yang berikutnya yaitu deposito. Jadi deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu untuk jatuh tempo. Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito penarikannya. Dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Demikian untuk produk simpannya, lanjut ke produk pinjaman. Yang pertama itu ada kredit usaha. Jadi kredit usaha merupakan penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman. Pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu serta pembayaran bunga dan biaya lainnya. Adapun tujuan kredit usaha, yang pertama yaitu ada kebutuhan modal kerja, di mana untuk menutupi kebutuhan pembelian persediaan ataupun membiayai piutang dagang. Yang kedua yaitu ada kebutuhan investasi, di mana untuk mendukung kebutuhan dana pembiayaan investasi jangka panjang seperti pembelian kios, ruko, mesin, pembangunan pabrik, atau pembelian kendaraan dan lain-lain. Dan yang berikutnya itu ada kredit konsumsi. Jadi pada kredit konsumsi ini ialah digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif seperti membeli rumah, kendaraan pribadi, dan keperluan lainnya. Jenis kredit konsumsi ini yang biasanya cukup laris adalah kredit kepemilikan rumah atau KPR, kredit kendaraan, dan kartu kredit. Dan yang terakhir yaitu kredit multiguna. Dalam hal ini, kredit multiguna ialah kredit yang bisa digunakan untuk tujuan apa saja, baik untuk konsumsi maupun untuk memulai usaha baru seperti percetakan, bisnis penerjemah tersumpah, dan dagang. Baik, sekian. Yang berikutnya lanjut ke pembahasan mengenai dasar pengawasan bank, di mana dalam hal ini seharusnya sama seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, tapi di sini saya akan jelaskan sedikit sebagai bentuk penekanan, di mana terdapat dasar pengawasan bank yang kebijakannya terdapat pada 3 pasal. Yang pertama itu pasal 6, pasal 7, dan pasal 9. Pasal 6 yaitu berisi tentang OJK yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap intinya itu terhadap industri keuangan dari sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Begitupun dengan pasal 7 dan pasal 9 yang isinya tidak jauh berbeda, yaitu tentang mengenai pengawasan dan kontrol terhadap industri keuangan yang tidak jauh berbeda juga yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 sebelumnya. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, dikarenakan presentasi pada malam hari ini sudah selesai, izinkan saya menutup presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya terhadap rekan-rekan kelompok, sudah bisa berjalan dengan lancar. Saya aturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya dan salam harmoni.